Salam, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, di mana saja Anda berada saat ini, kita patut bersyukur oleh karena sampai hari ini kita masih merasakan perlindungan. Nafas kehidupan Tuhan masih percayakan bagi saudara dan saya pribadi bersyukur kita boleh jumpa lagi pada pelajaran rohani, dan pada hari ini kita ada pada pelajaran yang keempat. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita akan membacakan dan mempelajari firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa. Bapa kami di surga, sedia kami akan mempelajari firman Tuhan. Kebutuhan kami terbesar adalah kehadiran Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami, menuntun kami untuk mengerti maksud firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, judul pelajaran kita pada hari ini adalah Penglihatan Tuhan, Pandangan Alkitabiah. Ayat inti terdapat di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sahabat firman, ayat ini menyampaikan penghiburan bagi orang-orang kudus dan juga kengerian dahsyat bagi orang-orang berdosa. Dan kebenaran-kebenaran agung tentang keilahian sangat berguna dalam aturan-aturan moral atau tingkah laku yang baik, bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada anak-anak manusia. Dan mata Tuhan ada di segala tempat. Artinya sahabat firman, Allah tidak hanya memandang semua orang dari surga, tetapi juga Ia hadir di segala tempat. Dalam Mazmur pasal 33 ayat 13. Ini menunjukkan kemahatauannya, mendukung dan memerintah segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang benar. Semua ada di dalam pengawasannya. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, Allah mengawasi orang jahat dan orang baik. Artinya Allah tidak menyukai kejahatan dan berkenan kepada yang baik, dan akan menghakimi manusia sesuai pandangan matanya. Dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6 dan Mazmur pasal 11 ayat yang ke-4. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, ingat bahwa orang jahat tidak akan dibiarkan lepas tanpa dihukum. Dan juga orang benar tidak akan pergi tanpa menerima pahala. Karena Allah menaruh matanya di atas keduanya dan mengawal waktu mereka yang sebenarnya. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, inti dari setiap pendidikan Kristen adalah kualitas, bukan hanya tentang Allah, tetapi seperti apa Allah itu. Dia adalah suatu pribadi yang mengasihi manusia, mengasihi saudara dan saya, dan berhubungan dengan manusia. Sangat luar biasa sahabat firman, di mana saja Anda berada. Mari saudara-saudara, sahabat firman, kita akan melihat doktrin penciptaan di dalam ayat-ayat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sahabat firman akan membuka dan membaca firman ini di dalam Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat 11, Wahyu pasal 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7, dan ayat yang terakhir Ayub pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayat-ayat kebenaran firman Tuhan memberikan penjelasan tentang doktrin penciptaan. Doktrin penciptaan adalah dasar bagi setiap pendidikan Kristen. Segala sesuatu yang kita percayai sebagai orang Kristen, semuanya diletakkan pada ajaran 6 hari penciptaan. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi,
Alkitab tidak memulai dengan satu pernyataan tentang hari pendamaian, atau tentang hukum, atau tentang salib, atau tentang kebangkitan, atau tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi Alkitab dimulai dengan pernyataan tentang Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Sebab tidak ada satupun dari ajaran-ajaran yang lain masuk akal selain daripada kenyataan bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta. Apa perbedaan pandangan evolusi dengan doktrin penciptaan? Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, pandangan evolusi bahwa segala sesuatu dimulai dengan tidak sempurna menjadi sempurna. Berbeda dengan doktrin penciptaan. Doktrin penciptaan bahwa segala sesuatu diciptakan dari sempurna menjadi tidak sempurna dan akan disempurnakan kelak pada kedatangan Yesus. Allah bermaksud bahwa apabila anak-anak dari generasi mendatang menanyakan pelangi yang indah yang terbentang di langit itu, maka orang-orang tua mereka harus mengulangi cerita tentang air bah dan menceritakan bahwa Maha Tinggi telah menjadikan pelangi itu dan menempatkan di langit sebagai satu jaminan bahwa air tidak lagi akan menutupi bumi ini. Di dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 114. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab menciptakan pola untuk menolong saudara dan saya untuk memahami lebih baik akan kenyataan yang kita alami, di mana kita sendiri menjadi bagian darinya. Dan Alkitab tetap merupakan hal dasar iman kita yang mengajarkan pandangan hidup dan merupakan saringan sehingga kita dapat melihat dan memahami dunia dan segala ciptaan Allah. Karena itu, sahabat firman, semua pendidikan Kristen harus berakar dan berdasar pada kebenaran firman Tuhan, dan setiap ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan ini harus ditolak. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, apa konsep Injil di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7? Dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 adalah terkait langsung kepada Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Menciptakan seluruh alam semesta termasuk manusia, saudara dan saya. Dan sebagai Allah yang sama yang menanggung hukuman atas dosa kita ke atas dirinya sendiri. Dan dia harus mengutus anaknya untuk menebus manusia dari dosa. Oleh sebab itu, kita dipanggil untuk menyembah dia. Jika kita ingin membuat penebus sebagai pusat dari pandangan kekristenan kita, maka sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, 10 hukum menjadi pusat penurutan kita kepada Allah. Dan pendidikan Kristen dapat membantu memulihkan citra Allah di dalam diri kita sejauh mungkin dalam kehidupan ini. Maka selanjutnya sahabat firman bahwa pada tingkat paling dasar hukum Allah harus ditegakkan dalam terang teladan Kristus sebagai aturan moral yang menunjukkan kepada kita apa sebenarnya tepat di mata Tuhan. Hal itu berarti bahwa segala bidang pendidikan umum, ilmu pengetahuan, sejarah, moralitas, budaya, dan lain sebagainya akan diajarkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, di mana saja Anda berada, kita bersyukur pagi ini melalui penyelidikan firman Tuhan pada hari ini. Kita termotivasi, kita menerima dengan iman dan pengharapan. Marilah kita gantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, karena pengharapan kita kepada Tuhan
tidak sia-sia, sahabat firman. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati, pasti menolong saudara dan saya untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman ini. Dan kita memohon hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti akan firman ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami di surga, kami bersyukur waktu yang indah. Kami merasakan kuasa Roh Kudus menuntun kami. Kami sudah mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus ini akan menyempurnakan firman yang kami pelajari pada hari ini untuk kehidupan kerohanian kami, sehingga kami mampu menjalani hidup rohani kami di dunia ini. Ajarlah kami untuk kami selalu setia pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang memotivasi kehidupan kami pada hari ini. Kami berdoa untuk kami semua yang mempelajari firman bersama-sama. Tuhan akan memberkati baik secara pribadi rumah tangga. Kami boleh berkomitmen untuk setia pada Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan untuk mengambil firman Tuhan menjadi landasan hidup kerohanian kami. Dan kami yakin ketika kami setia mempertahankan kebenaran firman ini, ketika terjadi hari Maranatha, kami dapati akan masuk dalam kerajaan yang Bapa sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mendengar menjawab doa kami. Terima kasih sudah mengampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.